Diceritakan pada saat Nabi melihat dua kuburan yang penghuninya sedang disiksa itu, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil pelepah kurma. Kemudian dibelahlah dua pelepah kurma ini menjadi dua. Satu ditancapkan di kuburan, yang satu ditancapkan di kuburan yang lain. Dibagi dua, ditancapkan ke dua kuburan ini. Kemudian ketika ditanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa engkau melakukan ini ya Rasul? Apa faedahnya? Ini kan pelepah kurma yang tidak ada manfaat bagi dua penghuni kubur ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Mudah-mudahan Allah meringankan siksanya selama dua pelepah kurma ini belum kering. Artinya selama masih dalam kondisi masih basah, mudah-mudahan dua orang ini diringankan siksanya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, potongan hadis yang akhir, hadis yang disampaikan dari sahabat Abdullah bin Abbas ini menunjukkan bahwa ini adalah perbuatan khusus yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pemahaman yang lain bahwa sebab diringankannya siksa bagi dua penghuni kubur itu bukan semata-mata Nabi meletakkan pelepah kurma yang kering. Karena memang nanti ada hadis yang lain. Di dalam hadis yang lain misalnya dari sahabat Jabir, Rasulullah SAW mengatakan, inni marartu bi qabraini yu'adzabani fa ahbabtu bi syafaati ayyuraffaha anhuma madama al-ghusnani radbaini. Kata Nabi, saya melewati dua kuburan dan kedua penghuninya sedang disiksa. Dan aku ingin sebab doaku. Nah, di sini poinnya. Sebab doaku itulah siksa yang dialami oleh dua penghuni kubur tadi diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dua potong pelepah kurma ini dalam kondisi masih basah atau dalam kondisi belum kering. Jadi sebab diringankannya siksa dua penghuni kubur tadi itu bukan semata-mata karena Nabi meletakkan pelepah kurma yang masih basah, tapi karena ada hadis yang lain dari sahabat Jabir bin Abdullah tadi bahwa yang dimaksud diringankannya siksa itu adalah karena syafaatnya Nabi, karena doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dua penghuni kubur ini supaya diringankan siksanya. Untuk itu jemaah yang dirahmati Allah, menjadi satu kekeliruan kalau kemudian hari ini dipahami bahwa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu meletakkan dua pelepah kurma yang masih basah dan ini fungsinya adalah untuk meringankan siksa bagi orang yang disiksa pada saat di alam kubur. Berarti sekarang boleh kita lakukan mungkin dengan pelepah kurma ditancapkan di situ, atau bahkan ada yang memahami kuburan-kuburan itu ditanami pohon-pohon. Selama pohon ini masih hidup, masih basah, inilah yang menjadi penyebab diringankannya siksa orang yang ada di dalam kubur tadi. Tentu jemaah yang dirahmati Allah, mengambil kesimpulan dari hadis Nabi, kemudian menjadikan satu amalan ya, bahwa kuburan itu kemudian kalau dikasih pelepah kurma atau dikasih bunga-bunga ini menyebabkan siksanya diringankan, tentu ini kurang tepat ya. Bahkan para ahli ilmu menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa syariat yang menancapkan pelepah kurma di kuburan adalah syariat yang khusus untuk dua kubur tersebut adalah pendapat yang benar. Jadi menancapkan dua pelepah kurma, dan ini adalah perbuatan khususnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua tadi karena ada penafsiran yang lain, maknanya karena dua penghuni kubur ini diringankan siksanya karena doa Nabi, bukan semata-mata pelepah kurma ini. Maka kata Syekh bin Baz ketika mengomentari perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari tadi, ini adalah pendapat yang benar. Maknanya perbuatan itu khusus dilakukan hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa melakukannya. Adapun yang lain tidak bisa. Itulah sebabnya jemaah dirahmati Allah, kalau kita jumpai dulu di kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang kemudian melakukan seperti yang Nabi lakukan.
Misalnya kalau kita jumpai, apakah ada di kuburannya Umar, di kuburannya Utsman, atau mungkin sahabat yang juga meletakkan pelepah kurma, atau mungkin benda-benda yang lain di atas kuburannya? Tentu tidak ada. Kemudian, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga meletakkan pelepah kurma di kuburan yang lain? Kan tidak. Hanya di dua kuburan tadi. Ini sekali lagi menunjukkan akan kekhususan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disamakan dengan kuburan yang lain. Untuk itulah jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa istilah tabur bunga di kuburan kalau dengan dalil hadis ini tentu tidak dibenarkan ya. Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan kalaulah seseorang tidak bisa datang bertakziah langsung atau mengantarkan ke kuburan, seolah amalan tabur bunga ini seolah-olah menjadi sesuatu yang harus gitu ya. Ya, kadang sampai tidak bisa ke kuburan sekalipun, itu yang dikirim apa Bapak Ibu? Karangan bunga biasanya kan. Padahal kalau kita lihat kira-kira dari mana tradisi mengirim karangan bunga ini? Tentu tidak berdasar dari ajaran-ajaran kaum muslimin pada waktu itu. Bahkan ini menjadi satu tradisi ya di negeri-negeri Eropa pada waktu itu. Kalau ada orang meninggal, kemudian yang dilakukan adalah mengirim karangan bunga. Padahal kalau kita renungkan, apa kira-kira manfaatnya karangan bunga ini? Itu kira-kira mahal atau murah Bapak Ibu, karangan bunga itu? Ya mahal nih. Ya, ringan-ringannya paling masih 500 sampai 1 juta, bahkan tergantung variasinya ya. Kemudian secara kemanfaatan apa kira-kira? Paling sehari 2 hari nancap di situ, 3 hari sudah jadi sampah. Bahkan orang juga dalam kondisi berduka kan nggak mau ya, bahkan berhari-hari rumahnya dipasang kayak gitu kan nggak mau juga. Paling nggak 3 hari setelah itu dibersihkan, jadi sampah. Ya, secara faedah juga tidak banyak. Kewajiban kita bagi keluarga yang ditinggal ini meringankan. Kita bantu makanannya, kita bantu kebutuhannya. Ini jauh lebih manfaat untuk keluarga si mayit ya. Nah, untuk itu yang jauh lebih baik adalah kita mendoakan, kita doakan setiap waktu, insya Allah ini yang manfaat untuk si mayit.